Pada video kali ini, gue akan menceritakan alur cerita film yang berjudul The Hill Have Eyes yang dirilis pada tahun 2006. Jadi, film series yang diangkat dari kisah nyata ini menceritakan tentang sebuah keluarga yang terjebak di sebuah padang pasir Nevada. Namun, mereka malah harus berhadapan dengan sekumpulan manusia kanibal yang sangat liar dan kejam. Lalu, bagaimanakah kisah lengkap dari cerita film ini? Sebelum kalian lanjut, silakan bantu dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan uploadan video terbaru dari channel ini. Tanpa basa-basi lagi, kita langsung masuk saja ke cerita filmnya. Di awal film ini memperlihatkan ada sebuah keluarga yang ingin pergi berlibur ke California, di mana keluarga tersebut beristirahat dahulu sambil mengisi bahan bakar mobilnya. Kemudian ada seorang anak laki-laki yang bernama Bobby dan seorang anak perempuan bernama Brenda. Di situ Bobby mengatakan bahwa dirinya ingin buang air kecil. Melihat hal itu, Brenda menyuruhnya agar Bobby membuang air kecil jangan sembarangan. Kemudian di dalam toilet, Bobby merasa enek atas keadaan di dalam toilet. Ketika Bobby sedang melihat sekitar toilet, dirinya pun melihat bahwa ada seseorang yang mengintipnya. Sontak Bobby langsung keluar dan beranggapan bahwa yang mengintipnya adalah Brenda. Kemudian ayah mereka yang merupakan pensiunan dari polisi detektif merasa sangat bahagia karena dapat berlibur bersama keluarga dan menantunya. Diperlihatkan mereka mempunyai 2 ekor anjing, yang dimana tiba-tiba salah satu anjing mereka berlari seolah-olah sedang mengejar sesuatu. Lalu istri dari Doc dan sekaligus kakak dari Brenda dan Bobby yang bernama Lynn mengejar anjingnya hingga masuk ke dalam supermarket. Hingga akhirnya Lynn menemukan anjingnya serta menemukan barang-barang seperti milik orang lain. Tidak lama kemudian datanglah pemilik pom bensin yang memergoki Lynn secara tiba-tiba. Langsung saja Lynn pun langsung pergi dari tempat tersebut. Singkat cerita, keluarga tersebut akhirnya melanjutkan perjalanannya. Di situ pemilik pom bensin menyarankan mereka agar jangan mengikuti jalur rel kereta, melainkan melewati jalan pintas saja. Ketika mereka dalam perjalanan, Brenda merasa curiga dan mengatakan bahwa ada yang tidak beres dengan jalur yang sedang dilewati ini. Bahkan ibunya yang sedang memegang sebuah peta mengatakan bahwa tidak melihat adanya jalur di peta tersebut. Tidak lama kemudian, tiba-tiba saja ban mobil mereka mengalami bocor karena mengenai jebakan yang terpasang entah oleh siapa. Hingga akhirnya mobil mereka pun menabrak sebuah batu dan mengakibatkan mobil itu mengalami kerusakan. Lalu mereka pun merasa cemas dan kesal, bahkan Doc suami dari Lynn sangat kecewa mengapa tidak mengikuti jalur yang berada di peta saja. Kemudian Doc dan ayahnya mengambil keputusan bahwa mereka ingin mencari bala bantuan dengan berjalan kaki dan mempunyai rencana yang dimana ayahnya Brenda akan kembali ke tempat pom bensin sebelumnya dan Doc akan mencoba menelusuri sekitaran gurun tersebut. Sebelum mereka melakukan rencananya, mereka semua pun berdoa agar mereka dapat selamat dan mendapatkan bantuan. Ketika ayahnya dan Doc mencari bala bantuan, Brenda dan yang lainnya sedang berjaga sambil bersantai di tempat itu. Tidak lama kemudian, ketika Brenda ingin masuk ke sebuah mobil, salah satu anjing mereka pun tiba-tiba keluar dan pergi entah kemana. Sontak, Bobby pun langsung berinisiatif untuk mencari dan mengejarnya. Di tengah perjalanan, Bobby menemukan sebuah darah di sekitar bebatuan. Bobby mendekatinya dan ternyata darah tersebut berasal dari anjingnya yang sudah tewas. Karena ketakutan, Bobby mencoba melarikan diri, namun sayangnya dirinya malah terjatuh hingga dirinya pun tidak sadarkan diri. Tidak lama kemudian datanglah 2 makhluk yang menghampiri Bobby yang sedang mengelus tubuh Bobby dan sedang memakan bangkai anjing. Scene berpindah memperlihatkan Doc yang dimana dirinya menemukan sebuah bangkai-bangkai mobil yang berada di tengah gurun. Dirinya pun langsung mengecek ke tiap-tiap mobil. Barangkali dirinya menemukan barang yang dapat digunakan. Singkat cerita, ketika malam hari tiba yang dimana ayahnya sudah kembali ke tempat pom bensin dengan keadaan yang sangat lelah, langsung saja mengambil sebuah minuman. Di situ dirinya mencoba memanggil pemilik pom bensin, namun tidak ada jawaban sama sekali. Karena hal tersebut, dirinya mencoba masuk ke sebuah ruangan dan mengecek sebuah tas. Di situ dirinya menemukan sebuah potongan telinga,
hingga akhirnya dirinya yang mulai panik mengeluarkan senjata untuk melindungi dirinya. Kemudian dia mencoba menelusuri tempat tersebut hingga akhirnya dia menemukan sebuah ruangan yang berisikan potongan-potongan koran yang terdapat di sebuah dinding. Koran tersebut berisikan tentang bahayanya gurun pasir yang saat ini mereka singgahi. Karena mengetahui hal itu, dirinya pun langsung masuk ke sebuah mobil untuk melarikan diri. Namun ketika dirinya ingin pergi, dia mendengar suara aneh yang berasal dari toilet. Lalu dirinya pun memberanikan untuk mengecek dan ternyata orang tersebut adalah pemilik pom bensin dengan keadaan yang sudah pasrah. Tanpa diduga, pria tersebut bunuh diri dengan senjata yang ia miliki. Tidak lama kemudian, dirinya mendengar suara-suara yang aneh dan entah dari mana. Karena ketakutan, ia pun langsung masuk kembali ke dalam mobil. Namun di dalam mobil tersebut sudah ada sosok pria asing misterius. Benar saja, pria tersebut langsung menyerang dan membawa ayahnya Brenda ke sebuah lorong. Kemudian scene berpindah yang dimana Lynn sedang mencari Bobby karena dirinya belum kembali hingga larut malam. Akhirnya Lynn menemukan Bobby dengan keadaan yang sudah terluka. Di situ, Bobby menjadi seorang yang selalu waspada karena kejadian sebelumnya. Dirinya pun mendengar suara aneh dari arah luar serta melihat anjingnya yang dimana anjing tersebut ternyata sudah tidak ada. Kemudian ketika Bobby sedang mencari anjingnya, dari belakang Bobby dikejutkan dengan kedatangan Doc, yang dimana si Doc ini sudah berpenampilan aneh dan mengatakan bahwa dirinya tidak menemukan jalan keluar. Ketika itu, Bobby ingin menceritakan apa yang sudah ia temukan, namun dirinya enggan untuk mengatakannya kepada Doc karena takut. Pada akhirnya, mereka semua memutuskan untuk beristirahat. Singkat cerita, Bobby yang tidak bisa tertidur, dirinya pun mendengar suara aneh lagi yang berasal dari arah luar sana, dan beranggapan bahwa itu adalah suara dari anjingnya. Langsung saja, Bobby mengambil sebuah senjata dan mengecek keadaan di luar. Tidak lama kemudian, datanglah makhluk aneh yang sedang mengelus wajah Brenda. Lalu ketika Bobby ingin kembali ke dalam mobil, dirinya dikejutkan dengan sebuah ledakan. Seketika mereka semua langsung memadamkan api tersebut. Tak segan-segan juga, Brenda disuruh untuk mengikuti perintah makhluk aneh ini agar dapat memuaskan dirinya. Karena Brenda terus memberi perlawanan, akhirnya Brenda pun dapat dilumpuhkan. Di situ, Lynn yang mendengar kegaduhan di dalam mobil langsung menghampirinya. Sesampainya, Lynn melihat bayinya yang sudah berada di gendongan makhluk tersebut. Di situ, Lynn pun memberi perlawanan, namun ketika Lynn ingin menghajar kedua kalinya, serangan tersebut dapat dihindari. Lalu, makhluk aneh tersebut mengelus tubuh Lynn dengan nafsu birahi yang sangat tinggi. Tanpa basa-basi, akhirnya dia pun membuka pakaian Lynn dan langsung saja beradegan mantap-mantap. Kemudian, scene berpindah memperlihatkan Doug yang berhasil mematikan api yang telah menghanguskan tubuh mertuanya. Lalu, ibunya melihat Lynn yang masih dilecehkan, membuat makhluk tersebut langsung membunuhnya. Lynn pun berusaha memberi perlawanan kembali dengan menusukkan sebuah obeng. Di sisi lain, Doc dan Bobby yang mendengar kegaduhan di dalam mobil langsung saja menghampirinya. Lynn yang masih memberi perlawanan ternyata ditembak oleh makhluk aneh tersebut hingga dirinya pun tewas seketika. Berbeda dengan Brenda yang dimana dirinya hanya bisa pasrah dan ketakutan, hingga bayinya Doc dibawa kabur oleh sosok makhluk aneh yang lain. Ketika Bobby dan Doc sampai, dirinya terkejut melihat bahwasannya ibu dan istrinya sudah tewas mengenaskan. Lalu dari kejauhan, terdapat sosok aneh lainnya yang sedang mengincar mereka. Anjing Bobby yang masih hidup ternyata langsung menerkam sosok aneh itu hingga akhirnya sosok aneh itu pun tewas seketika. Singkat cerita, pagi hari pun tiba. Di situ Doc mempunyai rencana untuk mengambil bayinya kembali bersama anjingnya. Setelah itu, anjingnya mengarahkan jalan ke sebuah tempat yang dimana Doc akhirnya menemukan sebuah desa yang sudah terbengkalai. Berbeda dengan Bobby dan Brenda, mereka sedang membuat sinyal dengan sebuah benang, yang dimana ketika suatu saat benang tersebut tersenggol, disitulah bahaya akan datang kepadanya.
Di sisi lain, ketika Dok menelusuri desa tersebut, tanpa diduga, Dok melihat ke sebuah rumah yang dimana di dalam rumah itu ada bayinya berada. Tidak lama kemudian, Dok pun dikejutkan dengan sosok aneh yang sedang menyeret seseorang. Tiba-tiba saja anjingnya menggonggong sehingga membuat sosok aneh tersebut menyadarinya. Dengan sigap, Dok pun langsung bersembunyi di sebuah mobil agar tidak terlihat. Ketika sosok aneh tersebut sudah pergi, Dok langsung mencoba mengambil bayinya dengan sendirinya. Kemudian Dok dapat mengambil bayinya, hal tak diduga pun terjadi, yang dimana dirinya dihantam dari arah belakang oleh sosok asing itu hingga membuat dirinya pun tidak sadarkan diri. Beberapa saat kemudian, dirinya terbangun dan ternyata sudah berada di dalam sebuah kotak yang berisikan mayat-mayat. Di situ, Dok pun berusaha untuk keluar dan akhirnya dirinya pun berhasil keluar. Ketika Dok berhasil keluar, dirinya dikejutkan dengan seseorang yang berpenampilan buruk. Orang tersebut pun mengatakan bahwa dirinya terkena radiasi nuklir yang disebabkan oleh eksperimen militer beberapa tahun yang lalu. Tiba-tiba saja, Dok diserang dengan makhluk yang berbadan besar dengan membawa sebuah kapak. Dok mencoba memberi perlawanan dengan mencari suatu kesempatan untuk membunuh orang itu. Pada akhirnya, Dok dapat berhasil menancapkan sebuah obeng dan dilanjutkan dengan menancapkan sebuah bendera ke leher hingga sosok tersebut tewas mengenaskan. Tidak sampai di situ, Dok pun masih melakukan aksinya dengan membunuh makhluk aneh yang lainnya menggunakan sebuah kapak. Setelah itu, Dok mencoba mencari anaknya lagi yang dimana anaknya diculik oleh sosok aneh yang lainnya. Kemudian scene berpindah, Bobby dan Brenda terlihat sedang panik karena sinyal yang ia buat tersenggol oleh sesuatu. Di situ, Bobby dengan berinisiatif mencari tahu apa yang terjadi di balik sinyal tersebut. Dan tiba-tiba dirinya menemukan sosok aneh kanibal yang sedang memakan mayat. Dan ternyata mayat itu adalah ibunya Bobby. Lalu Bobby berniat untuk menghentikannya dengan menembaki sambil melarikan diri ketakutan. Sedangkan Brenda membuat sebuah jebakan ledakan yang dipasang di sebuah mobil. Lalu ketika sosok aneh memasuki mobil tersebut, seketika mobil tersebut akhirnya pun meledak serta membakar sosok aneh itu. Di sisi lain, Dok berhasil menemukan bayinya yang sedang dibawa oleh sosok aneh itu. Ternyata sosok itu adalah sosok yang baik dan langsung saja memberikan bayi tersebut kepada Dok. Namun secara mengejutkan, datanglah sosok aneh lainnya yang ingin membunuh Dok. Hingga akhirnya Dok pun melawannya dan dapat melumpuhkan sosok itu. Kemudian ketika Dok sudah mengambil bayinya, ternyata sosok aneh itu masih hidup dan mencoba ingin kembali membunuh Dok. Namun beruntungnya sosok aneh yang baik hati mencoba menolong Dok dengan mendorong sosok kejam tersebut hingga terjun ke jurang, sehingga mereka berdua dipastikan tewas bersama. Kemudian Dok, Bobby, Brenda, dan anaknya yang berhasil selamat dapat kembali bersama-sama. Dan akhirnya film ini pun selesai.